Gunung Pelangi yang disebut dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Fatir ayat ke-27. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Allah menciptakan gunung-gunung yang diantaranya ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warna, dan ada pula yang hitam pekat. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah salah satu bukti terpenting yang memungkinkan kita mengetahui keberadaan Allah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Fussilat ayat 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada keraguan tentang firman Allah yang diturunkannya melalui ayat-ayat dalam Al-Quran. Fenomena-fenomena yang dijelaskan Al-Quran yang hadir di muka bumi 1400 tahun lalu, kini pun sudah banyak adanya dan terbukti tidak salah. Kuasa Allah memang tak terbatas. Dia menciptakan segala yang ada di permukaan bumi maupun yang ada di langit, termasuk di antaranya yaitu Gunung Pelangi yang sangat ajaib. Dinamakan Gunung Pelangi karena gunung ini memiliki warna-warni yang seperti pelangi. Ada warna merah, oranye, putih, hingga biru, mirip seperti spektrum warna pelangi. Gunung Pelangi ini berada di area Taman Nasional Sangye dan Xia Geological Park. Kota terdekatnya yaitu Sangye yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Gansu, Cina. Bukit dan lembahnya terdiri dari lapisan warna merah, biru, hijau zamrud, coklat, dan kuning. Walaupun warnanya indah, di sana tidak ditemui tumbuhan atau hewan apapun karena kondisi tanahnya yang tandus. Fenomena alam yang menakjubkan ini merupakan contoh geomorfologi petrografi yang terbentuk karena kondisi lingkungan. Menurut Telegraph, warna-warni menakjubkan perbukitan tersebut berasal dari batuan pasir merah dan mineral yang terbentuk sejak periode Kapur, tepatnya 24 juta tahun lalu. Sangye dan Xialanforn juga dikenal sebagai Candi dari Sangye. Banyak seniman mengagumi karya ini laksana lukisan sempurna di atas kanvas. Seperti disebutkan dalam surat Al-Fatir ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lama mengungkap rahasia adanya gunung yang berwarna-warni. Tidakkah kamu melihat bahwasannya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Quran Surat Al-Fatir ayat 27. Al-Quran telah menjelaskan fenomena alam tersebut 14 abad yang lalu, bahkan sebelum para sahabat Rasulullah datang dan berdakwah ke Cina. Kemudian di sambungan ayat tersebut, yang anehnya adalah, kalau pelangi tidak ada hitamnya, tapi di ayat ini ada diterangkan wajah Rabi busut, bahkan ada yang hitam pekat. Nah, inilah mukjizat Al-Quran yang beribu tahun lalu Allah sudah ungkapkan, yang diturunkan melalui perantara Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari itu, keajaiban alam ini membuktikan bahwa Allah memang Maha Kuasa. Dia adalah Sang Maha Pencipta, menciptakan yang ada dari yang tiada. Kun fayakun, jadilah. Maka terjadilah ia. Gunung Pelangi merupakan bukit dan lembah yang terdiri dari formasi batuan tersebut, kemudian mengalami pergeseran lempeng tektonik yang juga membentuk pegunungan Himalaya. Hujan dan angin yang menerpa daerah itu selama jutaan tahun juga ikut andil dalam membentuk cerong, lembah, dan pola warna Sangye dan Xia. Konon gunung ini akan menampilkan pola warna yang berbeda-beda tergantung kondisi cuaca. Membentang sepanjang lereng utara Gunung Qilian di Cina bagian barat, Sangye dan Xia National Geological Park menyajikan pemandangan bentang alam yang unik. Gunung berwarna-warni menyerupai pelangi ini terhampar di lahan seluas 322 km persegi, menjadikan Rainbow Mountains masuk ke dalam daftar top 10 Geographical Wonders of the World versi National Geographic.
Menurut Bright Star Education, struktur geologi Rainbow Mountains terbentuk dari batuan pasir dan batuan kapur yang mengendap dan saling menumpuk selama berjuta-juta tahun. Bahkan para ahli geologi meyakini proses ini sudah terjadi sebelum pegunungan Himalaya terbentuk. Lipatan-lipatan mulai terbentuk ketika lempeng Hindia bertumbukan dengan lempeng Eurasia yang terjadi sekitar 55 juta tahun lalu. Tumbukan kedua lempeng ini mengangkat bentangan batuan sedimen sehingga membentuk gunung-gunung terjal dan curam. Warna pegunungan diperoleh dari endapan air tanah dan trace mineral yang mengalir di sela-sela butiran pasir dan memadat ketika sudah tidak ada lagi celah pori-pori yang bisa dilewati. Variasi warna-warna indah bak pelangi ini kemudian muncul ke permukaan akibat proses pelapukan dan erosi oleh air dan angin serta perubahan iklim yang mengikis lapisan teratas batuan-batuan pegunungan dan memungkinkan lapisan di bawahnya terpapar oleh berbagai mineral dan zat kimia. Warna asli dari Rainbow Mountains adalah merah bata yang muncul akibat sedimentasi hematit di antara pori-pori batuan. Proses munculnya warna merah bata pada batuan ini sama seperti proses munculnya karat pada logam yang terkena air hujan. Warna-warna lain yang muncul di Rainbow Mountains disebabkan oleh oksidasi logam-logam yang berbeda. Misalnya warna coklat atau kuning muncul akibat oksidasi limonit atau gutite. Warna hitam pasir dari magnetit. Warna kuning metalik muncul dari belerang dalam besi sulfida. Sementara itu, warna hijau sering muncul dari klorin atau besi silikat. Intensitas sinar matahari yang cukup tinggi dan curah hujan yang relatif sedikit membuat warna-warna pelangi lebih tampak. Pemandangan lebih indah dapat kalian lihat di pagi hari atau saat senja. Ketika matahari terbenam, warna pegunungan mengalami perubahan terus-menerus, menunjukkan lapisan kuning dan merah yang dilapisi oleh lapisan abu-abu terang. Semoga informasi yang ada dalam Al-Quran semakin menambah keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran. Demikian kisah kali ini. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan pembelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.